baru setelah Nggak itu ada. Kita buka Nggak ada, tema jangan baru mewek, ini jangan mewek. kita udah Nggak ada, jangan mewek. Oke. Kita mulai dari awal. yang Nggak ada. lanjut, Ada Bang. bilang nggak ada. Titik, jangan Gimana mewek. sih hostnya? Ini bilang Ya nggak sudah, kalau dia nggak mau jangan duluan mewek. biar saya Kalau nggak duluan, mau keluar kau dari biar saya sini. duluan aja. Bang Logika, ini Kalau tentang dia nggak mau, biar saya ketuhanan. duluan aja yang mulai 3 menit. Ini tentang ketuhanan atau Berarti kitab suci, Bang. Islam. Kalau ketuhanan Ketuhanan, nanti ketuhanan. dia anu Ketuhanan. hujat Tuhan kita. Ketuhanan. Iya deh. Mudah-mudahan nggak ada hujat, mudah-mudahan nggak pada. Oke, Malam thank ini you. jangan ada hujatan lagi. Stop. Lanjut, Sampai lanjut. di sini Terima saja. kasih, 6 Bang. menit ya, Bang, terserah harus- mau diatur 3 harus menit, tegas, 3 Bang, menit, terhadap atau hujat 2 menit, Bang. 4 menit, terserah. Tapi masing-masing tim 6 menit, silakan. Dari Kiamat sama Buti dulu, Oke. silakan. Ya, tapi yang ada kalau ada mengalir hujat saya turunin walaupun Islam atau Kristen. Siap, menit bagi dua, siapapun maksudnya hujat, 6 menit bagi tendang dulu. dua atau 5 menit satu-satu, Pak. 6 menit bagi dua Pokoknya atau 5 menit. diatur sendiri ya, satu tim 6 menit. Mau diatur 5 menit sama 1 menit, 3 menit, terserah. Yang penting satu tim 6 menit. Silakan, dari Kiamat sama Buti dulu, silakan. Oke ya. Ya, Dari disperse ya. Disperse Ya. Kiamat. Oh iya, Intan dalam silakan matematika. Buti. Ya, jadi pertanyaan tadi saya mau jawab ya, di mana Yesus mengaku Tuhan ya. Nah, inilah dia perbedaan ya. Orang Muslim tidak mengenal apa arti kata Tuhan, apa arti kata Allah, apa maksud anak Allah. Yesus itu bahkan di dalam Matius 26 dikatakan bahwa dia itu disalib, dia itu dianggap menista Tuhan, karena itu konteksnya orang-orang Yahudi itu percaya sekali bahwa ketika Yesus sudah akhirnya mengaku Mesias, akhirnya mengaku anak Allah, itu dia disalib, dia dianggap menghujat Tuhan, bahkan dia menerima hukuman yang paling parah. Karena apa? Karena arti kata anak Allah di dalam Yohanes 5 ayat 18 itu jelas dikatakan menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ketika Yesus dipersangkakan, katakanlah terus terang kepada kami, apakah kamu mengaku bahwa kamu Mesias, anak Allah? Lalu Yesus mengakuinya, lalu Yesus disalib. Anak Allah itu artinya menyamakan dirinya Allah, menganggap dirinya Tuhan. Itu konteksnya, itu paradigma orang Yahudi pada saat itu. Ya, jadi jangan nanya lagi kapan Yesus mengaku anak Allah, kapan Yesus mengaku Tuhan. Dia bahkan disalib karena dia mengaku Tuhan, dia mengaku anak Allah. Oke, ya silakan Kiamat. Nah, lalu yang kedua begini ya. Tadi kan saya udah kasih di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Yang mana di situ Tuhan Yesus sudah mengatakan sendiri bahwa ketika dia dikatakan oleh Thomas ya sebagai Tuhan dan Allah, di situ dia mengatakan karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Jadi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu yang dikatakan. Lalu Tuhan Yesus itu dikatakan di dalam Lukas 5 ayat 20 mengampuni dosa. Jadi yang dikatakan ya hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa. Yang mana yang dia itu tidak berdosa di dalam Ibrani 5 ya, Ibrani 4 ayat 15 ya. Lalu kalau kita cek ya di dalam Quran surah 3 ayat 135. Itu dikatakan hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, hanya Allah. Nah, ternyata kalau dicek di dalam hadis ya Musnad Imam Ahmad 5364 di situ dikatakan mencium batu hajar aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Loh, nah sekarang kan ditanya katanya hanya Allah, ternyata ada batu. Nah sekarang yang benar yang mana? Tuhanmu konsisten, jangan malah sejadi-jadinya ternyata batu itu adalah Allah itu sendiri. Makanya saya ini bingung loh, kalau Wahabi mengatakan Allah itu rambutnya keribu. Ya, itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, pertanyaan saya, Allahmu itu yang mana? Yang rambutnya keribo, yang botak adalah batu hajar aswad yang tauhid, atau yang nggak punya kepala, yang tidak serupa dengan apapun dibilang. Tapi kalau kita cek di dalam Al-Qasas ayat 30, di situ Allah mengeluarkan suara dari pohon. Ya, yang mana Musa itu di situ dikatakan mempercayai bahwasanya yang dari pohon itu adalah Allah. Nah, bagaimana mungkin Anda akan mengatakan Musa itu sempat dia itu menjadi seorang musyrik mempercayai Allah dari pohon yang keluar suara, ya. Lalu boleh di-pause dulu nggak? Aku mau bukakan kamera, biasanya masih ada delay. Ntar ya, di-pause dulu. Ini kameranya agak delay biasa. Ini ya. Ntar. Oke. Selanjutnya aku bukakan hadis ya. Ntar. Oke, nih. Di dalam hadis Ibnu Majah, ntar mana? Ibnu Majah.
4011. Di sini dikatakan ya. Di sini dikatakan bahwasanya Muhammad itu bersabda, Allah akan melaknat mereka dan para pelaknat pun akan melaknat mereka. Jadi di sini digambarkan bahwa Allah itu adalah orang yang suka melaknat. Ini sebenarnya ada di dalam surah 8 ayat 55. Allah itu mengatakan orang yang di luar dari Islam itu adalah seburuk-buruknya binatang melata. Ya, jadi itu salah satu bentuk laknatan. Nah, lalu kalau dicek di dalam surah 8 ayat 15. Ya, nih. Surah 15 ayat 39. Di sini iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, sekarang bagaimana mungkin yang katanya Anda Tuhan, ternyata Tuhan itu ternyata penyesat iblis. Lah, kalau di dalam Alkitab, di dalam Yeskiel 29 ayat 11, di situ Allah itu tidak pernah merancangkan kejahatan. Loh, kok malah Allah kalian itu seakan-akan jadi bos-bosan iblis di sini, yang menyesatkan, yang mampu menyesatkan iblis. Ya. Lalu kalau kita cek lagi, tadi mengatakan ya Bunda Korla, tadi saya masih ingat mengatakan Allah itu nggak perlu bantuan, nggak perlu ini. Tapi kalau kita cek di dalam kitab Muhammad ya, ayat 7 ya, surah Muhammad ayat 7 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, ini nggak ada din, ya di sini nggak ada din, langsung menolong Allah. Jadi ini dalam kurung ini dihapus saja. Ya, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Nah, sekarang kalau misalkan di dalam surah 5 ayat 3 ya, atau misalkan mau di Muhammad ini dikatakan agama Allah ya, itu adalah agama yang ridhoi, adalah agama Islam. Maka kita bisa cek ya di dalam hadis Muslim 5035. Boleh di-pause bentar? Oke. Ya, di dalam hadis Muslim 5035 di sini dikatakan Muhammad mengatakan setiap orang itu disertai oleh iblis, oleh setan nih ya. Duh, mana nih? Ya, dia menjawab, ya. Jadi apakah setan mendatangimu? Muhammad menjawab, ya. Lalu Aisyah bertanya, juga menyertai semua orang? Muhammad menjawab, ya. No, bagaimana mungkin? Ternyata kalau di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 14 ayat 16 ya, ayat 25, Yohanes 15 ayat 26, orang Kristen itu disertai Roh Kudus. Ternyata Islam yang ajaran yang berbeda dengan kekristenan mengajarkan umat Islam itu disertai oleh setan. Yang mana agama Allah Islam, di sini dikatakan setan itu masuk ke Islam. Loh, setannya masuk ke Islam kok tobat kok. Allah itu menolong untuk setan masuk ke Islam. Nah, makanya kenapa agamanya Allah sama agamanya setan itu sama-sama Islam? Apakah satu kelas atau gimana? Silakan jelaskan. Habis waktu, Mat. Habis waktu, selesai. Mantap, Silakan. mantap. Saya dulu. Ya, tunggu di reset. Oke, silakan. Saya dulu Bang Logika, mau izin Bang Logika? Boleh? Oke, saya buka kamera dulu ya. Ntar dulu. Calon Pak Turiman ini, ada Pak Turiman, ada juga dia seorang ahli di dalam bidang hadis ini. Nanti kita tanya sama beliau. Oke. Sebetulnya, silakan dimulai. Sebetulnya saya nggak mau menghujat ya, karena dia tadi saya juga nggak akan menghujat. Saya hanya akan membacakan ya ayat-ayat yang ada di kitabnya dia. Wahyu 5:6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah itu tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Loh, Tuhanmu ini bermata 7? Hah? Bertanduk 7? Nggak salah? Hah? Nih, saya nggak pingin bahas ini, jujur ya, Bang Billy jadi saksi, saya tidak pingin bahas ini, tapi dia yang mulai duluan. Oh, siapa takut. Maka tampaklah, Wahyu 12:3-4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, kepalanya 7, dan bertanduk 10, dan di atasnya kepalanya ada 7 mahkota. Nambah nih tanduknya, nambah 3 nih. Hah? Nambah 3. Oke. Saya sebenarnya nggak pengen mengarah ke situ. Saya cuma pengennya mengarah ke sini nih. Tar dulu ya. Yang Anda klaim sebagai Injil, kitab suci, ya. Nih, 1 Yohanes 5 ayat 5-7. Ini dari Tuhan Anda kan?
Katanya dari Tuhan Anda. Kita lihat. Sebab ada 3 kesaksian yang beri kesaksian di sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nih, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling tua Vulgata. Nih, baca. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? 1 Yohanes 5:7 itu satu. Oke. Yang kedua di Roma 14. Sorry. Saya buka Lukas dulu ya. Nih. Kiamat ya, jangan menghujat. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nih, kalau kau pengen jera menghujat, serahkan kepada iblis. Ya. Kau jangan banyak menghujat. Saya tidak pernah menghujat Tuhan Anda sama sekali. Jangan mulai. Oke, di sini ada ayatnya. Ntar dulu, saya kepingin ke Lukas 2 ayat 11. Host, matiin dulu. Saya nyari dulu, host. Matiin dulu timernya, host. Oke, Lukas, tar dulu ya. Sabar. Lukas 2 ayat nomor 11. Nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi sejak dia lahir dia sudah Tuhan. Loh, ini kok bertentangan dengan ayat ini Roma 14. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Andai pun dia jadi Tuhan, dia cuma Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Nah, jedor. Selamat datang di kebenaran. Lanjut, saudaraku logika, love you. Terima kasih Bang. Sama-sama. Nah, betul ya. Sebenarnya kalau mereka ini sadar dan mau menggunakan akal yang sehat dan logika yang sehat, bukan akal yang cacat dan logika yang cacat, maka mereka akan ketampul sendiri dengan ucapan mereka. Makanya ya saya sarankan kepada anda ini tadi ya, kalau mau mempelajari sesuatu, tolong pahami betul apa makna yang terkandung di dalamnya. Jangan anda bawakan Al-Quran itu seperti anda membaca Bible. Nah, untuk membahas Bible saja anda itu sudah kelabakan seperti itu, tidak jelas pemahamannya. Oke, seperti ini ya. Sebenarnya 2 pertanyaan saya di awal itu sudah dijawab oleh Mbak Uti, di mana dia sudah mengatakan tidak akan pernah ada di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah. Yang kedua, tidak ada di dalam Bible bahwasanya Yesus itu mengatakan aku adalah Allah yang benar. Berarti itu udah deal ya. Tidak ada pengakuan Yesus bahwasanya dia Tuhan. Berarti mulai sekarang kita udah sepakat Yesus bukan Tuhan yang benar. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 tadi, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau ada orang-orang Kristen mengatakan ada Allah selain daripada Bapa, berarti itu Allah bohong, Allah palsu. Berarti itu tidak dibenarkan. Ya, itu udah jelas. Dan di situ dilanjutkan lagi, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus hanya seorang utusan. Tidak boleh mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Bapa. Tetapi orang Kristen harus mengenal Yesus itu hanya sebagai seorang utusan, tidak lebih. Karena di Yohanes 3 ayat 16 tadi sudah saya jelaskan bahwasanya seorang utusan tidak akan pernah lebih tinggi daripada dia yang mengutus. Itu udah fix ya, udah deal ya, jangan dibantah lagi. Karena apa? Tidak ada, karena anda sudah mengakui tidak ada Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah. Oke, saya lanjutkan. Ya, saya akan tanggapi sedikit di mana Ki Ahmad mengatakan, buat Hajar Ustaz katanya yang bisa mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Hei, anda harus tahu dulu. Makanya belajar, kalau nggak tahu. Belajar sama siapa? Boleh sama logika. Ya, di dalam Islam kita mengenal yang namanya ada syafaat. Syafaat, bahkan Nabi kita bisa memberi syafaat seperti Rasulullah. Atas izin siapa beliau bisa memberi syafaat? Ya atas izin Allah. Ya, yang kedua syafaat ulama dan syuhada. Nah, itu dari mana mereka bisa memberi syafaat? Itu dari izin Allah juga. Ini saya kasih kamu analogi. Anda pas, benar-benar Anda bertemu dengan logika. Jadi kalau Anda tidak tahu, tidak paham dengan isi ayat ini, saya akan mencoba menyederhanakan dengan logika saya untuk memahamkan Anda. Perhatikan. Kita pasti sepakat bahwasanya ya, bahwasanya
apa namanya, gelar tertinggi di Indonesia ini adalah dipimpin oleh Pak Presiden. Seorang presiden adalah pimpinan tertinggi di negara kita. Nah, kalau kita lihat, tetapi Pak Presiden memberikan tanggung jawab contohnya kepada Kapolda. Waktu habis. Waktu habis. Habis. Nanti saya sambung lagi analoginya. Lanjut. Oke, silakan dari tim Oten. Ya, Silakan Bu Sulu. Ya. ya, jadi aneh ya, Muslim tidak menjawab sama sekali apa yang menjadi dalil dari kiamat. Sama sekali tidak disentuh. Kalau nggak disentuh, artinya nggak ada jawaban untuk itu. Ya, Anda mengiyakan. Ya, seharusnya Anda jawab dulu tadi. Ya, jangan kelojotan tentang agama orang lain. Ya, di Kitab Wahyu 5 itu Anda tadi sendiri baca. Ya, ketujuh roh itu yang ada bermata itu kan dibilang itu adalah ketujuh. Sudah dikasih tahu. Itu umpamanya adalah ketujuh roh yang dikirim kepada 7 jemaat, itu artinya ya. Lalu ayat yang Anda pakai Anda colek-colek itu, Anda comot-comot itu nggak ada hubungannya dengan apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda memaksakan, tadi kan saya udah bilang Yesus itu mengaku Tuhan dengan menyebut dirinya anak Allah, itu orang-orang Yahudi sudah tahu itu artinya mengaku Tuhan, sehingga dia harus disalib karena dianggap menghujat Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tetapi ketika Anda memaksakan bahwa Yesus ya, di mana Yesus mengaku Tuhan, banyak ya, banyak sekali. Ya, Yesus di sini ya, saya kasih ininya ya. Di dalam Yohanes 9 ayat 35. Ya, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayalah engkau kepada Anak Manusia." Jawabnya, "Siapakah dia? Apakah Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Tuhan, itu kan? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Yesus bahkan menerima sembah sujud. Yesus mengatakan, "Tuhan, ya apakah engkau percaya kepada Anak Manusia? Apakah Anak Manusia itu Tuhan?" Dan Yesus mengatakan, "Engkau sedang melihatnya." Lalu Yesus menerima sembah sujud. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Yesus nggak ada menyebut dirinya Tuhan, Anda salah. Lagi pula di dalam kitab kami, di dalam Matius 4 telah ditulis di situ bahwa yang gila disembah sampai bolak-balik harus ya pergi tawar-menawar untuk disembah sujud itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan yang jelas dia sudah punya otoritas ketuhanan. Untuk apa dia memaksakan orang untuk sembah sujud? Karena pada saatnya nanti semua orang akan sembah sujud kepada dia. Hanya orang yang tidak punya otoritas ketuhanan yang memaksakan dirinya itu untuk sembah sujud. Di tempat kami jelas ya, iblis bahkan mengatakan kepada Yesus, "Segala isi dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku." Sampai sebegitunya dia memaksakan orang untuk menyembah dia. Karena apa? Karena dia bukan Tuhan. Ya, kalau di tempat kami begitu. Dan Yesus sendiri datang bukan untuk Yesus sendiri mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus itu datang untuk menyelamatkan kamu, bukan minta disembah sujud, ya. Nggak ada itu, ya. Dia datang untuk melepaskan kamu dari dosa kamu. Ketika dosamu sudah dilepaskan, ketika kamu sudah diampuni dosanya, tentu saja kamu akan datang kepada Dia. Ya, karena dialah itu, karena Tuhan itu dia itu mampu ya, dia sendiri yang punya kuasa untuk menebus dosa, ya, menghapus dosa, ya, mengampuni dosa. Itu hak prerogatif Tuhan dan Yesus melakukannya. Dia menebus dosa dan mengampuni dosa. Dan di kitab menjelas di Al-Ahad 7 dikatakan hanya Allah lah yang berkuasa mengampuni dosa. Dan Yesus melakukan itu. Di dunia ini hanya Yesus satu-satunya anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa, gitu ya. Jadi jangan jangan comot-comot ayat orang. Saya minta Anda menjawab dulu itu semua. Ya, bagaimana mungkin ada batu bisa menyerap dosa, mengampuni dosa, menebus dosa itu adalah hak prerogatif Tuhan. Silakan. Ya, kiamatnya kemana? Pause dulu, pause ya. Pause. Ya, waktunya di pause dulu. Oke, boleh diperbesar host. Oke ya, jadi tadi yang dikatakan diserahkan kepada iblis itu sebetulnya sama seperti seorang yang menghujat Tuhan ya. Jadi kemudian dia dihukum. Kalau kita lihat ya di dalam Lukas 2 tadi dikatakan, Lukas 2 ayat 11, hari ini terlahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, Tuhan ini tuh sebetulnya gelar penguasa. Anda bisa cek di dalam surah 6 ayat 126 sama surah 12 ayat 50. Kata Rob itu bisa merujuk kepada Tuhan, bisa merujuk kepada Tuhan. Justru Kristus itu yang dikatakan juru selamat, yaitu kepenguasaannya itu loh. Sudah dikatakan, itu adalah juru selamat. Makanya di dalam 1 Korintus, ya 1 Korintus berapa? 15.
ayatnya yang ke-55. Di sini dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Ya, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena dikatakan di dalam Yesaya 64. Ini ya, boleh saya buka dulu Yesaya 64 ayatnya ke-6. Ini dikatakan ya, demikian kami mana ini? Demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Boleh di-pause dulu di mute dulu nggak, Kak Uti? Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dan dilenyapkan oleh angin. Jadi jelas di sini dikatakan kesalehan. Kesalehan itu dikatakan sebagai kain kotor, dikatakan sebagai kejahatan. Makanya tidak ada manusia yang bisa membenarkan dirinya sendiri. Kalau keterputusan relasi antara manusia dengan Allah itu tidak didamaikan, ya itu kekristenan tahu betul itu. Ya, Kejadian 3 ayat 15 dikatakan dari keturunan perempuan itu maka iblis itu akan dikalahkan, akan diinjak di situ. Makanya Yesus tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55-56 bahwa Yesus itu justru menginjak-injak ya maut itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ya. 10 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Jadi dia mengatakan ini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus itu mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Beda sama paman Islam. Utusan yang seperti apa? Sunat perempuan, sunatnya malpraktek. Jadi saya rasa kalau udah berbeda ya berarti tuannya beda. 1 Tawarin 16 ayat 26. Di luar dari Allah Israel itu adalah Oke, waktu habis. Silakan dari tim Muslim. Oke, saya open cam ya. Open cam. Matiin dulu. Gedein dong. Minta tolong besarin, Bill. Udah? Oke. Saya jawab ya. Karena Anda menjawab satu, saya jawab satu. Kalau Anda jawab semua, saya jawab semua. Sunan Ibnu Majah 2935. Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, batu ini Hajar Aswad sungguh akan datang pada hari kiamat. Ingat ya, pada hari kiamat ia mempunyai dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara serta bersaksi. Ini poinnya. Ini anak SD paham ya. Bersaksi atas orang yang mengusap atau mencium dengan benar. Jadi nanti di hari kiamat batu Hajar Aswad ini akan dijadikan oleh Allah sebagai persaksian siapa-siapa saja yang sudah menciumnya dan mengusapnya dengan niat yang benar. Allah memberikan batu Hajar Aswad nanti di hari kiamat ya, ingat ya, hari kiamat. Hari kiamat. Bukan berarti Hajar Aswad ini menghapus dosa, bukan. Tapi dia bersaksi di hadapan Allah kelak. Oh ya Allah, si fulan telah mengusap aku, si fulan telah mengusap aku ya Allah. Terus kemudian sama Allah, oke, si fulan saya ampuni, si fulan saya ampuni, si fulan saya ampuni. Bahkan di dalam Islam, duri pun kita kalau umat Islam kena duri, dosa kita berguguran. Ya, nanti akan saya jawab ya. Tetapi itu nggak penting lah. Nanti yang penting dulu, ntar dulu. Nih, sekarang. Kalau nggak salah penyakit Kamu juga ya. menyembah Kalau kita apa? kena penyakit ya. Betul Bang Billy, betul. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari Bang Yahudi. Nih dengar, kami ini siapa? Kami ini Yesus. Aduh, ntar dulu ada WA. Kami ini siapa? Kami ini Yesus. Termasuk Yesus kan? Kami ini berarti Yesus juga apa? Menyembah. Tuh, ntar dulu ayat yang lain. Yesus tuh menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Tuhannya. Matius 26 ayat 39. Sorry, nomor 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku. Tuh, Yesus berdoa tuh, ya Bapakku. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari
padaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ntar dulu. Tuh, ini Yosua 24:27 di sini. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, ntar dulu. Aduh, WA ini. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Ini juga jadi saksi loh batu ini. Gak ada yang salah. Di Yosua gak ada yang salah. Salahnya di mana coba? Tuh. Gak ada yang salah. Ntar dulu. Lagi. Ini pertanyaan saya, ya. Yesus diserupakan dalam bentuk apa? Kita buka Markus 16 ayat 12. Sorry. Pause dulu, host. Pause. Duh. Markus. Sepertinya mana? Ya, pause dulu, host. Udah di pause? Oke, ntar dulu ya. Markus. Saya buka dulu Markus 16 12. Mana nih? Ini Yesus nih. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya telah berjalan keluar kota. Yesus ini menampakkan rupa yang lain. Rupa yang seperti apa? Tolong tunjukkan. Rupa yang seperti apa? Ini masih satu ini. Aduh, udah habis, udah kelewat. Lanjut Bang Logika, silakan. Bang Logika. Oke, Monitor. saya lanjutkan Bang aja dulu. Logika open Ya, mic. oke. Suara saya? Oke, jelas. Mohon maaf tadi. Cek dulu Bang Logika. Cek dulu. Bang Logika. Bang Logika Bang Logika suaranya dibetulin dulu. Oh, tes. Oke. Oke, cakep. Oke. Lanjut. Cakep. Lanjut. Udah bagus. Belum Bang. Maaf, Belum ini bagus ada Bang. gangguan jaringan suara. Belum Ya bagus bang, keluar dulu bang. Relax dulu. Coba cek suara dulu Bang Logika. Bang Logika. Bang Logika turun dulu, naik lagi. Turun dulu Bang Keluar Logika, dulu dia. terus request lagi. Bang Logika. Turun dulu Bang. Halo Bang Logika. Bang Logika. Oke, request lagi Bang. Request lagi Bang. Monitor Bang Logika. Up lagi Bang Logika. Bang ganti Logika akun. request. Ganti akun aja Bang Logika. Oh, Ganti akun aja. katanya. Ya, ganti akun aja Bang Logika. Bang. Ya, oke. Jadi begini ya, saudara ya, perhatikan. Kalau Anda mengatakan kenapa batu bisa dosa dan sebagainya, itu nanti akan saya jawab. Tapi coba perhatikan ya. Bahkan Anda mau bertanya tapi Anda nggak siap pasang badan dulu gitu loh. Seharusnya Anda harus siap pasang badan. Apakah di dalam Bible Anda ada seperti itu atau tidak? Nah ini Anda ketampul sendiri nih. Tadi udah banyak ayat-ayat yang disampaikan oleh Bang Ardiansah. Sekarang akan saya bawakan satu lagi nih. Anda boleh cek nanti di 1 Petrus 2 ayat 4-7. Perhatikan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun pembangunan suatu rumah rohani,
bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Nah, ini Anda harus tahu dulu, saudara. Makanya jangan terlalu ke sana, karena Anda akan ketampol sendiri. Di dalam Bible kalian tadi udah dibawakan Bang Ardi, bahwasanya batu bisa bersaksi, dan kalian menyembah batu, ada juga ayat-ayatnya di sini. Jadi jangan ke situ. Oke, saya akan menjawab sedikit lagi, waktu saya 1 menit ya. Nah, bukan batu itu yang mengampuni dosa-dosa manusia, tetapi ini akan saya berikan kau analogi yang tadi sempat tertunda ya. Ini ibarat ada satu kerajaan yang dimana pemimpin tertinggi di kerajaan itu adalah rajanya sendiri, dan dia memiliki memiliki panglima dan lain-lain, pembesar-pembesar dalam kerajaan itu. Nah, mereka boleh berkuasa melakukan apapun atas kehendak dan perintah raja tersebut. Jadi apa masalahnya bagi Anda jika seandainya batu bisa menjadi syafaat bagi umat-umat muslim? Dan bukan cuma itu, saudara, banyak sekali di dalam Islam yang bisa memberikan syafaat. Salah satunya saya sampaikan tadi, ada nabi ya, ada syafaat para ulama, syuhada, ada syafaat Al-Quran dan lain-lain. Anda harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Intinya semua itu bisa terjadi karena izin Allah, bukan karena batunya, bukan karena Muhammadnya, ataupun karena yang lain. Sekian, terima kasih. Oke, boleh saya dulu ya, Buti. Oke, boleh diperbesar. Coba open cam. Ya, oke. Tadi makna dari batu penjuru. Jadi gini ya, teman-teman muslim, tidak ada di dalam kekristenan melakukan penyembahan kepada batu. Nggak ada. Bahkan di dalam Ulangan 4 ayat 28 dan Imamat 26 ayat 1 itu sudah dikatakan menyembah batu itu musyrik. Bahkan ini saya kasih tahu di dalam Kisah Para Rasul 17. Boleh di-pause bentar? Ini saya bukakan ayatnya. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-29 dikatakan, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Jadi nggak ada batu-batu kemudian dijadikan saksi ya. Karena selanjutnya saya akan menunjukkan. Jadi loh, tadi dikatakan Yesus itu berdoa betul kepada Sang Bapa. Jadi dia dikatakan di dalam Imamat ya, Ibrani. Boleh di-pause bentar? Nih ya, oke. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 atau di Ibrani 2 dulu deh. Ibrani 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang, semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa dampak bagi banyak orang ya, dan seterusnya. Jadi memang Yesus itu dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5-8, dia itu merendahkan diri. Dia mengambil rupa seorang hamba, sehingga dia mengatakan, Allahku Allahmu, Bapakku Bapamu. Jelas dalam kemanusiaannya dia menghambakan diri kepada Sang Bapa. Tetapi bicara tentang firman yang dia katakan itu berasal dari Sang Bapa dan hakikatnya itu adalah Allah. Makanya beda kalau Anda mengatakan Allah itu adalah pribadi. Oh, dalam kekristenan tidak. Allah itu adalah sesembahan, bukan proper name tapi generic name. Sehingga gelar itu disematkan atau disandangkan kepada pribadi Allah yang Esa itu, yang adalah Sang Bapa, adalah sumber. Maka melalui firman-Nya ini dapat mengenal kehendak dari Sang Bapa, dan melalui Roh Kudusnya ini dapat mengenal yang dikatakan memiliki realita konkret. Dan di dalam Roma 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya ya, bisa dicek
di dalam Kejadian 14 ayat 18 ya, di situ Melkisedek mendatangi Abraham, dan kemudian di dalam Mazmur 110 ayatnya keempat dikatakan imam besar untuk selama-lamanya adalah menurut aturan Melkisedek. Ya, jadi imam besar yang dimiliki itu bukan imam besar yang membawa daging, memercikan darah lagi dibakar di bait Allah. Kalau Islam lebih nggak nyambung lagi, kok bisa daging malah dimakan? Kok jadi jagal binatang, masak-masakan dalam sehari? Jadi nggak jelas. Sedangkan dalam kekristenan, Yesus sendiri yang sebagai imam besar, dia membawa darahnya sendiri, yang dia dikatakan dia turut merasakan apa yang dirasakan. Sedangkan imam besar dalam perjanjian lama, dia ketika dia berdosa, dia harus membawa lembu jantan, sehingga dia yang dimiliki dalam perjanjian lama itu adalah imam besar yang pendosa. Nah, imam besar yang sejati bukanlah imam besar yang melakukan dosa, tapi dia yang merendahkan dirinya, dan dia menjadi sama, merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan dia menjadi teladan yang sempurna, karena gambaran dari manusia surgawi adalah Kristus. Ya, oke. Jadi selanjutnya saya tunjukkan di dalam iman keislaman sendiri itu konyol teman-teman. Ya, di dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah ya 1549 dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan berdoa. Bayangkan Tuhan berdoa, ngomongnya Bapak. Kalau Anda mengatakan Bapak ini adalah Allah ini adalah Bapak, kok bisa Bapak berdoa? Ya koplak. Tapi kalau Yesus Kristus yang dia merendahkan diri, yang dia adalah anak manusia, ya Daniel 7 ayat 13, tentu dia mengatakan aku adalah hamba dari sang Bapa. Tetapi hakikatnya dia mengatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Lah kalau Allahmu dan para malaikat doa, ya lucu. Begitu juga kita bisa cek di dalam Quran ya, surat 33 ayat 56, di situ Allah itu sholawat. Nah kalau Anda cek, boleh di pause bentar? Boleh di pause bentar? Ya, kita copy. Bentar ya. Saya bukakan Quran berapa? Quran berapa? 3356. Oke. Oke ya. Kalau kita cek di sini ya, Yusaluna ataupun Solu, kalau Anda terjemahkan, di sini dikatakan apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Nah ini bohong, bersolawat Anda mau pelintir-pelintir. Ternyata kalau saya bisa menunjukkan juga dari kamus-kamus bahasa Arab ya, saya punya banyak kamus, di situ artinya berdoa. Jadi Allah dan para malaikat itu berdoa. Allah itu berdoa sama Muhammad di dalam Tirmizi 447 juga di situ, kalau kamu bersolawat, kalau kamu berdoa kepadaku, maka Allah akan berdoa kepadamu sebanyak 10 kali. Muhammad aja perintah-perintah Allah kok. Begitu tidak hormati sekali sama Allahnya. Ya, begitu. Silakan Buti, sorry. Tadi keliru Boleh ayatnya. Tar dulu, ayatnya keliru tadi. Surat apa? Surat apa? 3356. Salah. Al-Ahzab 56. Oh Al-Ahzab 56. Oke. Ayo Aku Bu lanjutin Uti, aja. itu waktunya masih panjang Bu Uti, Ya, 5 jam lagi. aku Ayo lanjutin Buti. aja. Buti kayaknya nggak monitor. Bentar ya, aku lanjutin. Silakan. Buti. Ya. Oke, aku lanjutin bentar ya. Aku bukakan. Ahmad. Nah, ini begini teman-teman. Nah, ketika teman-teman Muslim mengatakan Muhammad itu adalah kekasih Allah. Nah, tetapi kenapa? Kemudian dikatakan ini, setiap manusia yang dilahirkan akan dipukul oleh setan. Ya, tadi sudah terbukti. Ternyata setiap orang itu disertai setan kedua tangannya. Lalu kalau kita cek di dalam hadis Muslim ya, boleh di-pause bentar? Ya, di sini ternyata seorang Yahudi dari Bani Zuraik itu menyihir Muhammad. Jadi Muhammad itu kena santet sampai dia itu menggigau. Nah pertanyaannya, Allahmu itu gimana? Ada nggak kemakuasaan Allah? Jangan Anda itu cuman klaim-klaim, oh kami itu adalah ajaran penyempurna. Mesiasnya Yahudi yang sedang ditunggu-tunggu itu adalah Dajjal. Lalu Yesus itu adalah Isa. Enak kali kau. Allahmu aja nggak pernah menunjukkan kemakuasaannya kok sampai Muhammad kena santet. Pernah nggak Allah membangkitkan orang mati? Di dalam Darimi 83 Muhammad itu sampai busuk ditunggu kebangkitan. Habis. Nggak dapat saya dong. Ya udah deh. Silakan Muslim. Oke, saya ya. Saya kapan? lanjut, Saya lanjut. kapan? Dimakan habis sama Udah, kamu kiamat udah itu diborong. waktunya. Tar dulu. Tadi aku panggil kirain Tadi, Buti tar dulu. tuh. Gedein punya saya. Ya.
Udah? Saya bantah pakai data. Nih, Quran Dictionary. Saya punya Quran Dictionary, oke? Nih, 335556 ya, di sini 56 ya. Ntar dulu. 56 tuh kan? 3356. Ntar dulu. Bener nggak? 3356. Yusalluna. Apa artinya? Jedar. Send blessing. Mengirimkan berkat. Bukan berdoa kepada. Ngarang aja bisa bahasa Inggris nggak? Jedar. Udah saya bantah, gampang ini. Ini permainan anak kecil ini. Gampang. Gampang banget. Apalagi tadi yang dia tunjukkan. Katanya Allah berdoa. Yang tulisan bahasa apa tadi? Gak ada Arabnya tadi. Ah, mana tunjukin tulisan Arabnya dong, biar kita baca. Saya itu punya anumu semua. Ibnu Khaldun saya punya, Corpus Quranikum saya punya, apalagi kamusnya saya punya. Kalau nggak percaya nih, Tolong ya sayang. ini kitabnya siapa? Coba, tar dulu. Nih, ini punya siapa nih? Katanya tadi Allah itu gelar nih. Bisa bahasa Arab nggak? Kalau nggak bisa, saya translate. Ya, saya translate. Tar dulu. Oh, mana tadi? Ini. Hada ismul ismul lillahi khalq. Ini adalah nama Tuhan pencipta semua makhluk. Jedor, kena lagi lu. Allah Nih. ada ismu al-ilah. Iya, al-ilah. Nih, Allah nih. Nggak percaya? Saya translate. Oke, tunggu. Nih, saya translate semua. Nih, Indonesia. Tuh. Ini adalah nama Tuhan Jedor. Selamat datang di kebenaran. Bukan gelar Tuhan ya kawan-kawan. Bukan gelar Tuhan. Nih kitabnya siapa ini? Loh, ini kitabnya orang Kristen toh. Oh, kitabnya orang Kristen. Kena lagi dia, kasihan. Ini permainan gampang. Ini loh, Elohim, Yahweh dan Adonai. Coba kiamat berani nggak baca ini? Ah, nggak berani kan? Kapan hari lari kan sama Ustadz Ali kan? Sama Ustadz Alif. Tapi gak usah ke situ lah. Ini aja yang kita bahas. Allah ini adalah nama Tuhan pencipta semua makhluk. Mana ada gelar Tuhan? Gak percaya? Kita buka lagi. Nih Allah dalam KBBI. Apa tulisannya teman-teman? Di bawah silakan diketik nama atau gelar ini. Nama Tuhan. Mencret kan, kena kan? Ini dibawa-bawa setiap hari, ini gak ada ilmu ini. Aduh, mencret modern mana ya? Oke, ntar lagi, ntar dulu. Pertanyaan saya tadi gak dijawab nih. Ntar dulu ya. Nih. Yesus diserupakan dalam bentuk apa belum dijawab. Ini di Markus 16:12. Yesus jadi Tuhan sejak kapan? Sejak lahir. Wah, ini saat lahir atau sesudah mati dan bangkit. Ini Lukas 2:11, yang ini di Roma 14:9. Kontradiksi dong. Jedor, kena lagi. Yesus sujud menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa. Berarti lebih kuasa siapa, Allah Bapa dan Yesus? Ya Allah Bapa. Nah, bukan Tuhan dong Yesus. Jedor, kena lagi. Lanjut Bang Logika. Oke, Masya Allah. Itu udah sangat jelas ya. Jadi nggak perlu saya tanggapi lagi tentang solawatnya. Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, para manusia bersolawat kepada Rasulullah. Itu udah jelas tadi, udah dijelaskan. Sangat jelas malahan daripada yang ingin saya sampaikan. Jadi itu udah terjawab ya. Nah, saya akan masuk ya ke dalam pertanyaan saya tadi, kok belum ditanggapi gitu loh. Nah, tadi saya mendengar bahwa saya ingin mengatakan Allah SWT itu tidak berkuasa. Kamu kan tadi katanya paling senang itu dengan ayat Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu yang berkata siapa? Saya mau tanya dulu kepada Anda. Itu yang berkata siapa? Hah? Itu yang berkata Yesus. Yesus sendiri mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaan saya, ada nggak Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa? Makanya jangan pernah menuhankan anak manusia. Orang Tuhan kamu aja dengan penuh kelemahan, dengan menjadi manusia, maha lapar, maha haus, semuanya. Bahkan Yesus kalau nggak bernapas nggak hidup dia.
Mohon maaf, itu Anda harus terima konsekuensi apabila menuhankan anak manusia. Maka dia lemah, sifatnya lemah. Yang kuasa itu Tuhan, Allah tadi, Allah. Kalau udah kalian menuhankan manusia, mohon maaf saudaraku, itu sangat jelas bahwasanya dia bukan Tuhan. Karena apa? Yesus lapar, Yesus haus, Yesus buang hajat, Yesus buang air kecil, air besar. Semua dilakukan Yesus. Karena apa? Itu menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah lapar, Tuhan tidak akan pernah haus, Tuhan tidak membutuhkan nafas atau udara. Tuhan tidak akan membutuhkan tempat seperti di bumi. Apalagi Tuhan mati, mohon maaf. Jadi terbantahkan, Yesus bukan Tuhan. Sekarang tugas Anda kiamat ya, ini yang paling istimewa ini dari saya. Tolong Anda jelaskan terhadap saya, bagaimana saya bisa menerima bahwasanya Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Nah, tolong ya, berikan saya satu alasan saja ya, bahwasanya Yesus itu benar-benar adalah Tuhan yang benar. Ya, jika kamu bisa membuktikan itu, ya, maka saya akan sujud di hadapan Anda. Ingat, perhatikan, ya. Untuk pertanyaan yang ini khusus ya, Anda boleh menjawab pakai dalil, pakai asumsi, bahkan Anda boleh menggunakan mengarang bebas. Ini pertanyaan yang satu ini istimewa, boleh Anda lakukan, silakan. Oke, Harus waktu dijawab. habis. Ya, Waktu saya habis. bisa Harus dijawab. Ya, silakan. Jangan lupa dijawab yang Bang Ardiansa tadi katanya belum dijawab, itu ada 3 pertanyaan. Silakan dari Kristen. Ya, jadi saya jawab dulu sebentar ya, kiamat sebentar, nggak lama-lama ya. Jadi kalau Anda mau membuat konsep tentang Tuhan, sebetulnya di dalam kitab Anda sendiri itu ya, semua semua kekuasaan Allah yang katanya adalah Tuhan gitu kan, itu dimiliki oleh Yesus Kristus ya. Saya mau bukakan sebentar ya, tapi saya nggak usah buka ya, saya bacakan aja ya supaya nggak lama ya. Dikatakan di situ bahwa Allah katanya pencipta ya, di dalam Al-Anbiya 21 ayat 30. Ya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu padu, dan kami pisahkan antara keduanya, ya kan? Jadi Allah itu mengaku pencipta. Di dalam kitab kami yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi di dalam Kolose 1 ayat 16, di situ dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Dia Sang Firman itu. Saya buka dulu ya, tolong diberhentikan dulu deh. Diberhentikan ya. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan ini dulu diberhentikan dulu boleh ya. Ya, kita baca aja ya. Kalau di tempat Anda Allah mengklaim bahwa Dia adalah pencipta, di tempat kami yang menciptakan langit dan bumi. Saya baca. Nih ya, Kolose 1. Nah, ini dia. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dan dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, ya kan? Yohanes 1 ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia ya, dan tanpa Dia nih ya. Yohanes 1 jelas dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jangan Anda mengatakan yang di sana boleh Tuhan, karena konon katanya nih ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Di tempat kami jelas pencipta itu adalah Sang Firman itu. Ya, lalu dikatakan juga di sini, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman itu dan mengerjakan amal saleh ke dalam sorga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, ya kan, Al-Hajj 14 itu. Ya, QS 22. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 1 jelas Yesuslah yang memasukkan Anda ke sorga, kami ke sorga. Ya, Yesus yang berkuasa memasukkan orang ke sorga. Jangan Anda bilang ini bukan kaliber Tuhan, karena di tempat Anda satu-satunya bisa memasukkan orang ke sorga adalah Allah, gitu kan? Ya, Yohanes 10 ayat 30, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku, katanya. Satu lagi nih, Al-Hajj 56, ya, jelas dikatakan, kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang beriman dan beramal soleh ada di dalam sorga yang penuh kenikmatan. Lah, di dalam Yohanes 5 ayat 22, yang menghakimi seluruh isi dunia ini, Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi kepada Bapa ini tadi ya, yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, gitu kan. Yohanes 5 ayat berapa tuh? Ayat 30. Kamu baca ayat 22.
Yesus mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa itu adalah Bapa, tetapi konteksnya Bapa itu segenap kuasa Bapa, segenap keberadaan Bapa itu diam di dalam diri Yesus. Justru di dalam dirinya lah telah diciptakan segala sesuatu. Itu konteksnya. Bahkan Yesus akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Segala penghakiman, segala kekuasaan tertinggi yang katanya di tempat Anda itu adalah kuasa Allah. Yesus yang punya, bro, ya. Ini bicara tentang ilahiannya. Lalu kamu ngomong soal kemanusiaannya lah. Yang kamu bilang dia lapar, dia makan, dia makan, dia sakit, dia sampai berdarah-darah, bahkan dia mati. Lah itu kan kemanusiaannya. Karena firman itu telah menjadi manusia. Emang kamu maunya ngapain? Ketika dia menjadi manusia, kamu maunya dia melayang-layang gitu sambil bicara. Lalu dia ketika dia bicara itu keluar api gitu, seperti megaloman gitu. Ini kan logika Anda yang terbalik, Pak. Ya, silakan. Oke, boleh di-pause dulu. Boleh di-pause dulu. Aku open cam dulu, boleh diperbesar. Oke, silakan. Buti belum jawab pertanyaan Ardiansa ya. Kiamat mungkin bisa mewakili, Udah, silakan. ini potong-potong ini. Udah tenang dulu aja ya. Tadi pertanyaan saya banyak sekali di skip. Ya, jadi yang pertama, tadi tuh sebenarnya saya males bahas ini, ternyata kelewat ya. Tadi udah saya siapkan ya. Tentang tuduhan 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebenarnya saya bisa nunjukkan banyak sekali sampai ke catatan-catatan bapak-bapak gereja, sampai ke manuskripnya. Tapi di sini dikatakan ya, bahwasannya 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada di dalam manuskrip yang berasal dari tahun 150 Masehi, yaitu di Vertus Latina atau Latin kuno. Ini sebenarnya nggak nyambung, tapi kalau Anda mau ngomong-ngomong manuskrip, ayo kita ngomong tentang manuskrip. Ternyata kalau saya tunjukkan di dalam literatur ini ya boleh di ini dulu, tadi saya lupa halamannya, boleh di post dulu. Oh, halaman 513, oke. Di sini dikatakan Al-Quran yang ada pada kaum muslimin, ini menurut Syiah ya, menurut Syiah, sekte Islam, adalah Al-Quran yang telah diubah oleh para sahabat loh. Nah, nanti saya bisa menunjukkan juga di dalam Musnad Imam Ahmad jilid 2 itu dikatakan Quran Anda yang versi Hafs itu adalah riwayat dari seorang pendusta dan pencuri dan penipu, seorang nabi. Bayangkan seorang nabi malah kalian jadikan riwayat Quranmu, makanya dibilang itu penipu. Yang benar itu dari Musa Fatimah. Ya, yang paling benar. Oke, boleh di-pause bentar. Aku tunjukkan data yang tadi. Nah, ini ya. Ini dari Kristen Koptik yang bahkan di sini itu, ya, di sini mereka ini menjawab apakah kata Allah itu dimonopoli atau diciptakan oleh Islam. Justru mereka itu membantah. Dan di sini karena terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sebenarnya bisa dilihat nanti. Bahkan kalau saya mau tunjukkan dari bahasa Ibraninya juga di sini kata Theos itu bukan merujuk kepada nama. Ya. Jadi di sini dikatakan sebagai apa? Bisa sesembahan yang benar, bisa dikatakan sesembahan yang salah. Makanya kata Allah itu bukan merujuk kepada proper name, bahkan malaikat-malaikat, dewa-dewa itu bisa dikatakan sebagai Allah. Bahkan Musa pun diangkat sebagai Allah di dalam Keluaran 7 ayat 1. Ya. Jadi ini panjang lebar, bahkan lalu di sini sama Kristen Koptik ini mereka katakan loh kalau itu seandainya dikatakan sebagai nama Tuhan loh. Kenapa? Di sini justru sebelum Islam, ya ini kalau Islam mengklaim kok ada nama Abdullah yang itu berasal dari kata Allah. Nah, jadi kan lucu. Ya, membuat nama Allah di dalam nama dari orang tua kakeknya nabimu sendiri. Justru itu menunjukkan kalau Islam itu adalah agama pagan, sunatnya sunat perempuan, gitu ya. Coba tadi dijawab dulu ya pertanyaan saya, banyak sekali yang dilewatin. Bang Ardiansa, boleh saya dulu. duluan nggak, Bang? Ini mumpung ingat, Bang Logika, mumpung ingat ya. Oh ya, lanjut Bang, lanjut. Mumpung ingat, daripada Ini lupa. menarik ini. Iya, ini menarik ini. Gede Nos, mau nih Jenos. Host, gede Nos. Mana Bang Billy nih? Dia pikir ya teman-teman, dia pikir 1 Yohanes 5:7 itu dia pikir diambil dari kuno. Taunya Johanin koma dari Textus Receptus. Siapa yang nyata? Erasmus tahun berapa? 1500-an. Nih, kalau Anda memang betul dari 150 Masehi, saya tanya. Apa nama papirus dari 1 Yohanes 5 ayat 7? Ayo, papirus namanya apa? Kedua, berapa nomor papirusnya? Ketiga, kapan karbonisasi papirusnya? 4, menggunakan apa karbonisasi papirusnya? Moncrot lo ya. Ayo, kalau ngomongin data pakai data yang valid.
Tadi ini Anda ingkari sendiri loh. Kamus Alkitab, ensiklopedia Alkitab Kristen. Kristen bukan Islam. Nih, ngeyel aja. Ini loh, ini adalah nama Tuhan. Tuh, jedor kan? Udah kesekak mat ini, gak bisa kemana-mana. Ini Kristen. Aduh, gimana sih? Kemudian, tadi saya tanggapi. Siapa pencipta langit dan bumi? Katanya, oh Firman. Nih, tar dulu. Siapa bilang Firman? Nih Kejadian 1 baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, bukan Firman. Ngarang aja ibu tadi. Itu 1 nih, masih skakmat 1, skakmat 2 sekarang. Kalau nggak mau di perjanjian lama, oke, perjanjian baru. Kisah Para Rasul 17. Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Ini siapa? Allah atau Firman? Jedor lagi kan? Kena lagi kan? Ayo. Kiamat kalau menuduh Hafs itu penipu dan lain sebagainya, tunjukkan data yang valid, jangan cepet-cepet, biar kita baca bahasanya Quran gitu. Kau mau tanya referensiku, referensiku Al-Quran, nih papirusnya banyak kali nih. Aduh, salah orang nih. Nih 100% semua. Nih presentase ayat yang diwakili dalam manuskrip. Ngarang-ngarang bebas. Daftar ringkas Mushaf Al-Quran berbahasa Arab yang berasal dari abad pertama Hijriah. Dor. Abad pertama Hijriah. Kitabmu itu ditulis kapan, ditemukan kapan, papirusnya itu tadi lo. Nomor berapa? Jangan ngarang aja. Injil Lukas, Injil Yohanes, siapa yang nulis? Ini kan jelas Said bin Sabit, ya kan? Dan sahabat-sahabat yang lain yang diperintahkan menulis. Banyak ini di sini. Oh, banyak banget. Tapi nanti dulu, itu nanti jedornya ya kan? Kemudian di sini di Kejadian 1 ayat 1 tadi, ini sesuai dengan surat Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam nama saja. Jedor, kena lagi 3 kali jedor, ya kan? Kemudian pertanyaan saya tadi, ini untuk kiamat, ya? Di screenshot, Mamat, screenshot. Kemudian yang ini untuk siapa tadi, Bu? Siapa? Yesus disusahkan dalam bentuk apa? Yesus sejak kapan jadi Tuhan? Apakah pada saat lahir? Apakah pada saat bangkit? Yesus sujud menyembah siapa? Siapa di sini otoritas tertinggi? Ayo, jedor lagi kan? Silakan Bang Logika. Boleh tertawa dulu ya. Lucu kok kiamat. Kau bawa data orang Syiah, ya. Sekarang gini, nanti kalau kau jumpa orang Syiah, tolong tanyakan, ya, katamu orang Syiah, ya Al-Quran itu kan belum lengkap, belum sempurna. Terus kamu ngimani Al-Quran yang mana? Tanya dia. Kalau mereka kalau tidak mempercayai Al-Quran sekarang, terus mereka mengimani Al-Quran yang mana coba? Seharusnya kalau mereka mengatakan Al-Quran yang sekarang itu nggak sempurna atau seperti apa, atau hanya ada sepertiga, seharusnya mereka jangan pakai dong. Aduh, kena kan kau bawa data orang Syiah. Saya menghadapi orang Syiah itu bukan sehari 2 kali. Aduh, nih besar, biar anda tahu ya, musuh besar Islam nih logika, biar anda tahu. Jadi nggak kita pakai itu yang namanya, nggak kita pakai yang namanya Syiah, ya, itu yang pertama. Jadi tolong nanti tugas anda katakan mereka memakai Al-Quran yang mana sekarang, kalau bukan yang mereka hina itu. Oke? Yang kedua saya ingin sampaikan ya, itu udah terjawab ya. Kalau memang mereka mengatakan Al-Quran serang bukan Al-Quran sempurna, mereka harus bisa buktikan mana itu Mushaf Fatimah. Tunjukkan ke hadapan saya di batang hidung saya kalau ada Mushaf Fatimah yang mereka maksud. Oke? Sekarang host besarkan ya. Nah ini saya tunjukkan kau data. Boleh cek ya. Anda boleh buka di Matius 7 ayat 21. Perhatikan apa bunyinya di sini. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan orang berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus yang dimasukkan ke kerajaan sorga, tetapi kenapa? Karena kehendak Bapa, bukan Yesus. Saya ulangi lagi ini Matius 7 ayat 22-nya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
Maka Yesus mengatakan, pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini jelas saudara, ya, orang yang mengatakan memanggil Yesus itu Tuhan, itu akan enyah kamunya, enyah. Pergi kau sana, aku nggak mengenal kamu. Ya, ini jelas datanya, Anda boleh cek nanti. Ini terakhir di Matius 4 ayat 10. Ya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia, bukan saya. Oke? Jadi Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, Yesus bukan Tuhan, tetapi hanya sekedar utusan.